mentranslasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Oke. Nah, jadi di sini kita pahami dulu apa itu bahasa alami ya. Nah, bahasa alami adalah bahasa yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan oleh manusia untuk komunikasi secara umum. Ya. Nah, bahasa alami merupakan bahasa yang dikembangkan oleh manusia secara alami melalui interaksi yang telah atau yang mungkin terjadi. Contoh-contoh bahasa alami itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, Prancis, dan seterusnya. Ya, jadi bahasa alami ini adalah bahasa sehari-hari. Ya. Nah, semantik atau makna kalimat dalam bahasa alami dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Seperti contoh, yang pertama, ayah membaca buku sejarah agama baru. Ya. Nah, apa makna dari kalimat tersebut? Gitu ya. Apakah yang dibaca ayah ini adalah buku sejarah agama yang baru ya? Yang barunya itu apakah bukunya gitu atau agamanya gitu ya? Ayah membaca buku sejarah agama baru gitu. Nah, bisa kita katakan kalimat ini tuh ambigu gitu ya. Nah, nomor 2 pun demikian gitu ya. Kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, ini tuh kakak di sini tuh apakah kakaknya mahasiswa baru atau mahasiswa baru tersebut yang kita panggil kakak misalnya, ya. Kemudian nomor 3, kucing makan tikus mati. Nah, ini yang matinya tuh tikusnya atau kucingnya gitu ya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini ambigu gitu. Nomor 4 di sini ada Sherlock melihat seseorang dengan teropong. Yang pakai teropong itu Sherlocknya atau orang yang dilihat sama Sherlocknya gitu. Nah, jadi di sini kan kalau yang bagian kiri itu Sherlock, ini juga bisa dikatakan Sherlock melihat seseorang dengan teropong, yang pakai teropong Sherlocknya. Kalau yang ini Sherlock melihat seseorang dengan teropong juga, namun orangnya yang pakai teropong. Nah, jadi kalimat-kalimat tersebut itu ambigu. Nah, jadi, kalimat dalam bahasa alami ini tidak selamanya dapat digunakan dalam pembuatan spesifikasi software, karena bahasa alami rentan dengan ambiguitas yang bisa menimbulkan kontradiksi. Yang tadi bahasa alami ya, sekarang bahasa formal. Nah, bahasa formal adalah bahasa yang disusun dengan aturan-aturan penyusunan kalimat tertentu yang disebut sintaks dan memiliki makna yang didefinisikan secara jelas. Bahasa formal dibuat untuk mereduksi ambiguitas yang muncul pada bahasa alami. Nah, jadi logika proposisi dalam bahasa pemrograman seperti Pascal, C++ gitu ya, merupakan contoh bahasa formal. Bahasa formal cocok untuk digunakan dalam pembuatan spesifikasi software karena sifatnya yang tidak ambigu ya. Jadi kalau tadi bahasa alami yang mungkin saja terjadi keambiguan gitu ya. Sedangkan untuk bahasa formal itu bahasa yang dibuat untuk mereduksi ambiguitas gitu. Sehingga bahasa formal lah yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Nah, berikutnya latihan kita mau mentranslate misalnya P-nya Alex pandai, Q-nya Alex tampan. Kita mau menuliskan kalimat-kalimat bahasa alami ini menjadi formula logika proposisi. Alex pandai dan tampan. Jadi apa nih? Kita tulis dalam formula logika proposisi. Ada yang tahu? Alex pandainya P, Alex tampannya Q. Jadi kalau ini jadi apa dong? P dan Q, Bu. Ya, betul. P dan Q. Seperti ini ya. Kalau yang ini Alex pandai namun tidak tampan. Gimana? P dan negasi Q. P dan negasi Q. Kalau dan itu kurang pas gitu. Jadi pandai atau tampan tetapi tidak keduanya. P XOR Q. Betul. P XOR Q. Atau bisa kayak gini, P atau Q dan tidak P dan Q. P atau Q tetapi tidak keduanya. Gitu ya. Tidak benar bahwa Alex pandai ataupun tampan. Tidak benar berarti negasi dalam kurung Alex pandai atau tampan. Berarti negasi P atau Q ya. Jika Alex pandai maka Alex tidak tampan. Pakai implikasi.
Implikasi Implikasi apa? Implikasi jika apa? jika P Hmm? ke P P implikasi implikasi negasi negasi Q. Ki. negasi Q. Iya, betul. Jika P maka negasi Q. Berikutnya di sini jika memungkinkan nyatakan kalimat-kalimat berikut dalam formula logika proposisi. Yang pertama, Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda telah menikah. Yang keduanya, Anda tidak dapat memiliki SIM A jika tinggi Anda kurang dari 140 cm kecuali Anda memakai mobil khusus. Yang ketiganya, jika mahasiswa tidak memakai sepatu ataupun tidak memakai jas alma mater, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Oke, di sini kita bahas satu persatu ya. Untuk kalimat pertama di sini itu seperti ini ya. Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda telah menikah. Nah, kalau Anda menemukan kalimat seperti ini dan diminta untuk mentranslatekan ke dalam formula logika proposisi, maka yang pertama harus dilakukan adalah mendefinisikan proposisi tunggalnya gitu. Jadi kita tentukan P-nya atau R-nya kalau ada gitu ya dari kalimat tersebut. Nah, di sini kan ada Anda dapat memilih dalam pemilu. Nah, ini bisa menjadi kalimat proposisi atom gitu ya. Jadi ini kita misalkan adalah P. P adalah Anda dapat memilih dalam pemilu. Q-nya di sini ada Anda tidak berusia di bawah 17 tahun, tapi kita anggap Q-nya itu adalah Anda berusia di bawah 17 tahun. Jadi nanti kalimat ini jadinya negasi Q gitu. Ya. Terus kita juga memisalkan R ini adalah Anda telah menikah. Jadi ada 3 proposisi atom, dan dari 3 proposisi tersebut kita akan dapatkan kalimat ini. Ini tuh kan Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda telah menikah. Nah, ini tuh bisa ditulis ulang menjadi bentuk seperti ini. Jika Anda dapat memilih dalam pemilu, maka Anda tidak berusia di bawah 17 tahun atau Anda telah menikah. Ya, jadi ini tuh sama seperti apa sih syaratnya bisa memilih dalam pemilu gitu ya. Syaratnya itu tidak berusia di bawah 17 tahun atau sudah menikah gitu ya. Itu syaratnya. Nah, jadi kalimat tadi bisa dituliskan dalam sehingga lebih mudah menentukan formulanya. Di sini ada jika dan ada maka gitu ya. Jikanya jika ini. Jika Anda dapat memilih dalam pemilu, berarti jika apa nih? Jika P Jika P. Maka Anda tidak bawah 17 tahun. Berarti maka tidak ini ya, tidak Q atau R gitu. Jadi seperti ini ya formulanya gitu. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun dan Anda belum menikah, maka Anda tidak dapat memilih dalam pemilu. Gitu ya. Oke, sehingga kalau seperti ini maka kita tulisnya jika Anda berusia di bawah 17 tahun berarti jika Q dan belum menikah dan tidak R gitu kan ya. Jika Q dan tidak R maka tidak dapat memilih, maka tidak P gitu. Ya, seperti ini. Ini tuh sebetulnya bisa juga ini kan implikasi. Nah, ini tuh kontraposisinya ya, kontraposisi dari implikasi ini kan jika tidak ini maka tidak ini. Tidak ini itu kalau kita gunakan De Morgan menjadi ini. Negasi dari negasi Q dan negasi R. Negasi dari negasi Q-nya itu adalah Q gitu ya. Dan negasi R. Seperti itu ya. Nah, ini ekivalen. Ini dengan ini ekivalen. Baik, berikutnya kalimat keduanya adalah Anda tidak dapat memiliki SIM A jika tinggi Anda kurang dari 140 kecuali Anda memakai mobil khusus. Oke, jadi syarat untuk punya SIM A ini apa? Harus tingginya ini tidak kurang dari 140 atau punya mobil khusus gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kita definisikan dulu proposisi atomnya gitu ya. Tadi di pernyataan tadi itu ada P, Anda dapat memiliki SIM A, lalu ada Q, tinggi Anda kurang dari 140, lalu R, Anda memakai mobil khusus. Sehingga kalimat tadi ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jika Anda memiliki SIM A, maka apa tadi? Tinggi Anda tidak kurang dari 140 atau
Anda memakai mobil khusus, gitu kan ya. Nah, ini kan lebih enak nih kalau kita menuliskan dalam kalimat ini, lebih enak dibikin formulanya. Jadi di sini ada jika P maka jika sesuatu maka sesuatu gitu ya. Jadi ini jadi implikasi. Nah, premisnya ini Anda memiliki SIM A. Jadi jika Anda memiliki SIM A berarti jika P ya. Jika P maka apa? Tinggi Anda tidak kurang dari 140. Negasi Q. Negasi Q. Atau apa? Disjungsi R. Atau R ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, atau bisa juga dengan cara yang tadi gitu. Artinya di sini jika tinggi Anda kurang dari 140 dan tidak memakai mobil, artinya apa? Tidak dapat punya SIM A ya, tidak dapat memiliki SIM A gitu ya. Jadi bisa juga diterjemahkan seperti ini, jika tinggi Anda kurang dari 140 berarti jika Q dan tidak punya mobil khusus itu tidak R ya. Jika Q dan tidak R atau jika Q dan negasi R, maka tidak dapat memiliki SIM A, maka tidak P. Ya, jadi ini dengan ini itu ekivalen seperti itu ya, atau setara gitu ya. Kalimat yang terakhir ini adalah jika mahasiswa tidak memakai sepatu ataupun tidak memakai jas alma mater, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Nah, di sini 3 proposisi atomnya adalah yang pertama P, mahasiswa memakai sepatu. Lalu Q-nya adalah mahasiswa memakai jas alma mater ya. Dan R-nya adalah mahasiswa boleh mengikuti ujian. Nah, gitu ya. Mahasiswa tidak memakai jas alma mater, maka tidak boleh mengikuti ujian. Nah, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi artinya terjemahannya adalah jika tidak P atau tidak Q, maka tidak R. Seperti ini ya. Atau bisa juga kayak gini. Jika mahasiswa boleh mengikuti ujian, maka mahasiswa memakai sepatu dan jas alma mater. Jadi harus keduanya dipakai ya. Akibatnya diperoleh formula ini. Jika R maka P dan Q. Nah, jadi kalau begitu ini dengan ini juga ekivalen ya.